Pastikan aplikasi Survei Tanahku telah terinstall di handphone. Kemudian, pastikan juga bahwa Anda memiliki akun tunggal Kementerian ATR BPN. Tools yang terdapat pada aplikasi Survei Tanahku, yaitu persiapan, survei, aktivitas, rekap, dan peserta. Pada tools persiapan, terdapat informasi tentang ruang penyimpanan internal dan eksternal yang terdapat di handphone, kemudian membuka file, membuka database, pilih database, membuat peta kerja, set area kerja, import area kerja, mengunduh, menyalin, kemudian tools survei, kemudian tools aktivitas. Ketika diklik, maka akan ditampilkan file database yang sudah kita buat, kemudian ukuran filenya, kapan terakhir diperbaharui. Selanjutnya kita coba klik survei. Di situ ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Terdapat beberapa pilihan, yaitu membuka database, memulai tracking, membuka peta pendaftaran, mengganti base map, mencari bidang tanah, dan mencari tempat. Kita akan mencoba membuat peta kerja. Setelah kita klik tool persiapan, maka akan muncul beberapa informasi, membuka database, dan informasi database yang pernah kita buat pada handphone yang kita gunakan. Kita coba membuat database baru. Kita mencoba membuat database dengan mengetikkan nama database baru. Di sini diberikan contoh nama latihan 3. Kemudian klik membuat peta kerja, set area kerja. Kita cari lokasi wilayah di mana wilayah kerja yang akan kita buat peta kerjanya. Semakin besar wilayah kerjanya, maka akan semakin besar file yang dibuat. Saya sarankan cukup untuk wilayah yang kecil saja supaya bisa lebih menghemat ruang penyimpanan memori sesuai kebutuhan. Kemudian klik set. Jika kita sudah memiliki koordinat lintang dan bujurnya, bisa juga kita langsung ketikkan posisi koordinat area kerjanya. Kemudian menyiapkan peta dasar dengan klik mengunduh. Maka akan terdapat proses pengunduhan. Tunggu sampai selesai. Proses selanjutnya adalah menyiapkan peta bidang tanah dan klik mengunduh, maka akan proses pengunduhan dan tunggu sampai mengunduh bidang selesai. Setelah selesai, maka kita bisa buka database. Kita buka database latihan 3 ini yang dicontohkan. Kita klik, maka akan ditampilkan hasil pengunduhan yang sudah kita kerjakan tadi. Bisa kita coba untuk mematikan jaringan atau koneksi internet. Peta kerja ini sangat bermanfaat jika kita akan melakukan kegiatan tanpa terkoneksi dengan internet, atau di beberapa wilayah yang jaringan internetnya kurang bagus, maka kita dapat terlebih dahulu membuat peta kerja di lokasi atau wilayah yang jaringan internetnya bagus, kemudian kita ke lapangan dan bisa kita gunakan sebagai peta kerja. Selanjutnya kita akan mencoba survei dengan membuka database yang sudah dibuat. Ketika membuka database, maka tools yang ditampilkan adalah menutup database, menambah bidang tanah, membuat enclave bidang,
mengimpor bidang tanah, menghubungkan Bluetooth, memulai tracking, mengatur snap, membuka map box, membuka peta pendaftaran, mengganti base map, mencari bidang tanah, dan mencari tempat. Kita akan mencoba bagaimana menambah bidang tanah. Kita bisa gunakan garis ukur terlebih dahulu. Itu ada simbol seperti tanda petir. Kemudian setelah garis ukurnya dibuat, maka kita klik menambah bidang. Kita klik di atasnya, tentukan batas bidang tanahnya, kemudian kita klik pada batas-batas bidang tanahnya. Ketika klik simbol titik, maka akan muncul di sini adalah koordinat lintang bujur, koordinat TM3, pembagian segmen, penambahan atau pengurangan, dan petunjuk arah jalan. Bisa dicoba untuk masing-masing. Di situ akan muncul, jika kita klik koordinat lintang bujur, maka akan muncul koordinatnya, dan koordinat TM3 juga sama seperti itu. Ada pilihan di sini, simpan, hapus, oke, dan juga ada informasi titik-titik yang merupakan koordinat dari bidang tanah yang kita buat. Jika terdapat kekeliruan, kita bisa merubahnya dengan klik pada titik yang kita pilih, kemudian kita rubah koordinatnya, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil atau gambar bidang tanah yang kita buat. Di sini kita contohkan dengan merubah koordinat absisnya. Terjadi perubahan dari bentuk bidang tanah yang sebelumnya kita gambar. Ini bisa dipergunakan untuk memperbaiki atau mengedit jika terdapat kekeliruan. Bisa juga kita langsung tekan di posisi titik, kemudian setelah muncul simbol balon, kita bisa geser disesuaikan dengan posisi batas bidang yang sesuai di lapangan. Jika sudah sesuai, maka kita klik simbol save atau simpan, maka akan muncul di sini mengisi atribut persil. Maka bisa kita isikan alamat bidang tanahnya, kemudian penggunaan tanahnya. Untuk luas secara otomatis sudah muncul di sini. Untuk mengeceknya, kita bisa klik pada bidang tanah yang sudah kita tambahkan. Setelah kita klik bidang tanahnya, maka akan muncul informasi dan juga muncul beberapa tools yang ditampilkan di sebelah kanan bawah. Kita bisa coba satu persatu. Kita coba tools yang paling atas. Tools yang paling atas itu adalah dimana kita bisa mengisikan informasi atau input pemilik tanah. Bisa diisikan data pemilik tanahnya. Yang pertama jenisnya, kemudian NIK-nya. Terdapat beberapa pilihan. Kita pilih perorangan dengan NIK. Kita tidak perlu mengisi nama dan identitas lain-lain di bawahnya. Kita cukup mengetikkan NIK-nya, kemudian dicontreng atau kita klik tanda contrengnya, maka secara otomatis jika NIK itu terdaftar, maka akan muncul informasinya
sesuai dengan data yang terdapat di disk Dukcapil. Jenis alas hak, kita pilih jenis alas hak yang sesuai. Kita coba pilihan akta jual beli sesuai dengan data yang dimiliki. Kemudian isi nomornya dan isi uraiannya, dan simpan. Pemotretan dokumentasi yang kita miliki. Terdapat beberapa pilihan perpajakan. Kita coba pilih SPPT, kemudian isi nomor SPPT-nya dan uraiannya. Dilakukan juga pemotretan untuk dokumentasi SPPT-nya. Jika ada yang ingin ditambahkan informasinya, kita bisa tambahkan pemotretan atau tambahkan data lainnya. Jika terdapat kekeliruan, bisa dihapus atau ditambahkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya kita coba tools yang posisi yang kedua, yaitu posisi batas. Pada saat kita menggunakan tools ini, maka aplikasi survei Tanahku meminta agar Bluetooth diaktifkan. Maksudnya adalah meminta supaya menghubungkan dengan alat sidik jari. Ketika sudah sama-sama terhubung, maka bisa dilakukan kegiatan untuk informasi batas bidang tanahnya. Kita isi deskripsi bidang tanahnya, kemudian penunjuk batasnya, nama penunjuk batas, bertindak sebagai siapa, kemudian sidik jarinya. Untuk sidik jari bisa dilakukan ketika aplikasi sudah terintegrasi atau sudah terhubung Bluetooth dengan alat sidik jarinya. Pada satu database kita bisa membuat bidang tanah di lokasi yang jauh. Ini kita coba contohkan. Satu bidang tanah di Cikeas Udik, Kabupaten Bogor, kemudian satu bidang tanah di Kota Bekasi. Kita coba menambah bidang tanah. Tentukan titik-titik yang menjadi batas bidang tanahnya, kemudian mengisi atribut persil, cek koordinat TM3-nya, koordinat lintang bujurnya. Bidang tanah yang berhasil kita tambahkan pada database akan muncul dengan garis berwarna merah muda atau warna pink. Bidang tanah yang digambar menggunakan garis ukur belum muncul objek bidang tanahnya, jadi baru muncul garisnya saja. Biasanya akan muncul garisnya tipis, maka perlu kita tambahkan lagi dengan menambah bidang pada posisi titik-titik yang menjadi batas-batas bidang tanahnya. Dalam satu database kita bisa menyimpan banyak bidang tanah yang kita tambahkan, jadi bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam beberapa hari kerja atau di dalam beberapa waktu sebelum kita sinkronisasikan. Pada aplikasi survei Tanahku terdapat tools membuat include bidang, maka dapat menggunakan tools membuat include bidang tanah dengan cara menambahkan bidang tanah di atasnya dan gunakan tools membuat include bidang tanah. Database yang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan ini tidak secara otomatis terintegrasi atau merubah file atau merubah data yang terdapat di kantor pertanahan atau di Pusdatin, tetapi perlu dilakukan sinkronisasi di kantor pertanahan dan Pusdatin oleh akun atau yang ditunjuk oleh kantor pertanahan sebagai tim supervisi. Tools pada aplikasi survei Tanahku yaitu
terus menghubungkan Bluetooth dapat dipergunakan untuk koneksi dengan RTK. Rover RTK terhubung terlebih dahulu dengan base RTK. Setelah terhubung, maka rover akan dihubungkan dengan Bluetooth yang terdapat pada handphone yang sudah terinstall aplikasi Survei Tanahku, sehingga data atau informasi yang diperoleh dari rover langsung tersimpan datanya di dalam aplikasi.